week pertama mata kuliah Al-Quran, kita akan berbicara tentang outline perkuliahan. Ya. Jadi tatap muka akan dilakukan selama 2 kali 50 menit atau 100 menit setiap pertemuannya dengan pemaparan materi berupa diskusi ataupun juga satu arah, baik dari saya ataupun dari kawan-kawan semua nantinya. Diskusi dua arah juga diperkenankan ya, artinya kita tidak hanya ceramah, tetapi di sini kita berdiskusi tentang Al-Quran ya. Dan untuk bentuk tatap mukanya nanti bisa jadi menggunakan Zoom meeting ya, atau juga bisa menggunakan video recording yang saya upload nanti via YouTube, atau juga nanti bisa melalui WhatsApp group. Jadi mungkin nanti via YouTube itu penjelasannya, kemudian diskusinya bisa di WhatsApp group. Ya, karena pihak institut menyampaikan bahwa kami sebagai pengajar juga harus memperhitungkan kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Ya, baik itu mungkin dari segi kuotanya ataupun juga dari segi keterjangkauan sinyal. Ya. Kemudian dalam perkuliahan ini juga pasti akan ada tugas, dan ini dilakukan setiap minggunya nanti dimulai pekan ke-6. Ya, itu akan ada hafalan Al-Quran. Pekan pertama sampai dengan pekan ke-5 ini lebih ke theoretical session ya. Pekan ke-6 baru dimulai hafalannya. Pekan ke-7, pekan ke-9, kenapa pekan ke-8 adalah pekannya evaluasi tengah semester. Kemudian dari pekan 9 sampai dengan pekan ke-15. Pekan ke-16-nya adalah evaluasi akhir semester. Ya. Kemudian ini rencana pembelajaran semesternya ya. Schedule-nya untuk pekan pertama ya kita membahas ini ya. Rencana pembelajaran ya, nanti saya juga akan upload di grup ininya ya, apa namanya, versi lengkap dari rencana pembelajaran semesternya. Kemudian kita akan membahas juga mengenai pengenalan ilmu tahsin dan tajwid. Lalu di pekan ini juga akan ada kuesioner untuk pemetaan nanti ya untuk kelas 1E. Kuesioner berupa Google Form akan saya upload nanti formnya setelah perkuliahan selesai. Ya. Dalam mengisi formnya ini nanti ini rata-rata sering terjadi kesalahan di pertanyaan nomor 2 ya. Pertanyaannya adalah mengenai apakah Anda mengikuti program matrikulasi. Ya, berarti kan kalau mengikuti program matrikulasi artinya belum lulus tes baca Al-Quran. Ya. Berarti jawabannya ya. Tapi kalau misalnya sudah lulus, ya dijawab dengan tidak. Ya, tidak, saya sudah lulus tes baca Al-Quran. Ya, sering sekali ketukar, yang merasa sudah lulus malah bilang saya ikut matrikulasi. Oke. Baik, itu sedikit gambaran pekan pertama. Untuk pekan kedua nanti kita masuk ke tema makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Lalu di pekan ketiga akan masuk ke ilmu tajwidnya ya, hukum nun sukun, hukum tanwin, hukum mim sukun dan juga gunnah. Kemudian di pekan keempatnya kita masuk ke hukum idgham, hukum lam dan hukum ra. Lalu di pekan kelima kita masuk ke hukum mad, waqaf dan ibtida. Ya. Ya, ini saya kira untuk schedule pekan pertama sampai dengan pekan kelima. Ya, di pekan keenam nanti akan ada pembahasan mengenai tajwid dan tahsin di setiap surat dari surat Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Ad-Duha sampai An-Nas. Pekan keenam, pekan ketujuhnya surat Al-Fajr sampai dengan Al-Lail. Nah, di pekan-pekan ini nanti kawan-kawan juga setoran hafalan Al-Qur'annya ya. Nah, teknisnya mungkin nanti bisa jadi saya hanya memberikan video tentang surah Ad-Duha dan An-Nas mengenai tahsin dan tajwidnya. Ya, kemudian kawan-kawan nanti akan ada alokasi waktu untuk setoran hafalan. Ya. Mungkin nanti saya akan buat kelompok. Nanti akan berbeda soalnya, yang mungkin sudah lancar sama yang belum. Ya, sehingga nanti butuh alokasi yang lebih lama bagi yang memang dari segi membaca Al-Quran ini juga belum lancar. Ya, untuk pekan ke-8 ini evaluasi tengah semester ya. Ini tertulis ya, ujian tulis, dan untuk kelas ini mungkin dilaksanakan tanggal 29 Oktober. Materinya dari pekan pertama sampai dengan pekan ke-7 tentunya ya. Ya, kemudian untuk pekan ke-9 kita menyambung lagi ya, tahsin dan tajwid di surah At-Tariq sampai dengan Al-Ghasyiyah.
Pekan ke-10-nya masuk lagi di surah Al-Insyiqaq dan Al-Buruj. Kemudian di pekan ke-11 ada surah Al-Mutaffifin. Lalu di pekan ke-12 ada surah At-Takwir dan Al-Infiṭar. Di pekan ke-13 surah Abasa, ke-14 An-Nazi'at, kemudian ke-15 An-Naba. Dan di pekan ke-16 adalah evaluasi akhir semester berupa oral test atau tes lisan. Itu pada tanggal 24 Desember 2021 untuk kelas ini. Ya, untuk metode pembelajarannya ya material review ya tentunya kalau misalnya saya sudah menyampaikan materi dan memorizing atau menghafal Al-Qur'an masing-masing mandiri. Ya, kemudian ada lecture online atau kuliah online via Zoom meeting ataupun juga via video recording dan WhatsApp group. Ya, saya harap teman-teman berdiskusi dan bertanya di dalam forumnya. Nanti kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Kalaupun tidak, ya siapa tahu mungkin kawan-kawan juga ada yang bisa jawab, teman-temannya, ya, atau mungkin nanti kita bisa bahas bersama-sama. Ya, kemudian ada work in practice session atau online assignment ya tadi ya. Mungkin penugasannya berupa hafalan, berarti ada setoran hafalannya. Ya, dan yang lainnya assignment-nya adanya di UTS dan juga di UAS. Ya, ini komponen penilaiannya ya, assessment overview-nya. Yang pertama untuk kehadiran, ini totalnya 10%. Jadi kurang lebih 0,714% per pertemuannya karena ada 14 pertemuan tatap muka. Ya, kemudian ada hafalan Al-Qur'an, ini dimulai dari pekan ke-6 ya. Totalnya ada 10 pertemuan dan 3% per pertemuan per setoran hafalan maksud saya. Ya, kemudian evaluasi tengah semester ini ujian tulis 30% dan evaluasi akhir semester ini berupa lisan itu 30%. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Ya, kalau belum ada yang ditanyakan akan saya lanjutkan. Ya, ini adalah reading recommendation-nya ya. Jadi saya menggunakan buku Daurah, Pedoman Daurah Al-Qur'an, kajian ilmu tajwid aplikatif, karya karya Ustadz Al-Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Alsi. Kemudian saya juga memakai buku lama ya, ini buku klasik tapi masih sangat bermanfaat sampai sekarang ini. Pelajaran tajwid dan kaidah bagaimana mestinya membaca Al-Qur'an untuk pelajaran permulaan ini terbitan Gontor ya oleh Kiai Haji Zarkashi. Ini sudah semenjak tahun 1990 ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan bukunya ini saya kira kalau Abdul Aziz Abdul Rauf ini pada menurut Al-Qur'an bisa teman-teman cari online. Sudah banyak ya PDF-nya beredar. Kemudian untuk pelajaran tajwid ini kalaupun beli ini harganya Rp5.000 kalau tidak salah ya. Kalau sekarang saya lihat kemarin di online shop itu ya sekitar segitu 4.000 sampai Rp5.000. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya akan lanjutkan lagi. Belum, Pak. Oke, baik. Jika belum, saya lanjutkan ke ini ya, muqaddimah ilmu tajwid. Jadi di sini ada mabadi'u ilmu tajwid. Ya, kita akan bahas. Ya, jadi secara bahasa tajwid ini sama saja dengan at-tahsin. Karena kalau tajwid ini lebih ke hukum-hukum untuk mempelajari kaidah-kaidah di dalam membaca Al-Qur'an, melafazkan Al-Qur'an. Ya, istilahnya adalah at-tahsin secara bahasa atau memperbaiki. Ya, membaguskan bacaan. Dan secara istilahnya ini ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a ya'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, jadi mengeluarkan setiap huruf dari makhraj-makhrajnya dengan memberikan hak-haknya dan mustahak. Ya, maksud dari hak dan mustahak ini bagaimana? Ya, ini belum berkaitan dengan hukum tajwidnya. Tapi ini masih berkaitan dengan makhrajul huruf. Ya, haknya itu adalah mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah yang memang huruf-huruf dalam Al-Qur'an ya berdasarkan tempat-tempat keluarnya. Jadi harus betul tempat keluarnya, yaitu haknya, dan juga harus betul sifat-sifat yang menempel pada huruf tersebut. Itu haknya.
Nah, kalau mustahak itu apa? Mustahaknya adalah sifat-sifat dari huruf yang sewaktu-waktu muncul dalam keadaan tertentu. Ya, misalnya untuk huruf ro itu bisa dibaca tebal dan juga bisa dibaca tipis. Ya, kapan dibaca tebal? Misalnya ketika harokatnya fathah, dhamma, ataupun ketika sukun dan sebelumnya fathah dan dhamma. Ya, kemudian kapan dibaca tipis? Ya, ketika berharokat kasroh atau ketika dia sebelum huruf tersebut, misalnya sebelum ro sukun ada huruf berharokat kasroh, atau ketika diwakafkan, ketika dimatikan, sebelumnya kasroh, maka hukumnya adalah tipis lamnya dibacanya. Nah, contohnya seperti itu yang disebut dengan mustahab. Nah, kemudian yang berikutnya, apa sih hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Hukumnya adalah fardu kifayah, mempelajari ilmu tajwid, ya, fardu kifayah. Ya. Lalu apa yang fardu ain? Ya. Kalau fardu kifayah berarti kan kalau sudah diwakili orang tidak masalah ya. Ya, yang fardu ain itu adalah membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Ya. Ya, apa maksudnya di sini? Artinya begini, kalau misalnya kita punya guru yang memang bacaan Al-Qur'annya sudah benar, sudah bersanad minimal. Kemudian dia memang sudah betul gitu guru kita itu. Nah, kita boleh hanya menirukan bacaannya saja. Artinya kita tidak mengetahui hukum-hukum yang dibaca, tapi membacanya berdasarkan bacaan gurunya itu. Nah, itu artinya di situ adalah menggugurkan kewajiban yang fardu ain tadi itu. Bukan menggugurkan, maksudnya sudah memenuhi fardu ainnya itu. Artinya membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid sudah benar. Nah, sementara untuk mempelajari ilmunya sendiri fardu kifayah. Mengetahui hukum-hukumnya. Itu fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah, masalahnya adalah kita ini mungkin belum tentu punya guru ya. Belum tentu punya guru yang bersanad apalagi. Ya, oleh karena itu kita melakukan pendekatan secara teoretis dan mau tidak mau kita harus mempelajari hukum-hukumnya. Ya. Dan ini aktivitas yang kita lakukan saat ini. Ya, apa sih keutamaannya? Keutamaan dari mempelajari ilmu tajwid ini sama saja dengan keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an. Yang pertama adalah menjadi tolak ukur kualitas seorang muslim. Ya, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allam. Ya, sebaik-baik manusia di antara kalian atau sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, kemudian Al-Qur'an juga menjadi sebaik-baik kesibukan. Ya, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dalam rangka berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Ini Allah. Dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam yang selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Ini adalah hadis qudsi. Redaksinya dari Allah. Maksud saya wahyu ini merupakan wahyu dari Allah dan redaksinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu hadis qudsi. Ya, jadi ini menjadi sebaik-baik kesibukan. Ya, orang yang sibuk dengan Al-Quran ya berarti dia berada dalam posisi kesibukan yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya keutamaan atau fadilah dari mempelajari ilmu tajwid ya, yang sama dengan keutamaan membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, ya ini turunnya ketenangan, sakinah, rahmat Allah ya, dan juga naungan dari para malaikat. Ya, dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, ya, dari rumah-rumah Allah yang ada, kemudian mereka membaca kitab Allah atau Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka mempelajarinya, deres gitu. Tadarus, ya.
illa nazalat alaihimus sakinah, ya, kecuali turun kepada mereka yang namanya as-sakinah atau ketentraman, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan turunlah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada mereka. Kemudian yang dinaungi oleh para malaikat atau hafathumul malaikah. Wa dzakarahumullahu fima 'indah. Jadi diliputi naungan oleh para malaikat, dan oleh para malaikat dan oleh Allah ini disebut di hadapan makhluknya. Jadi itu keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, termasuk yang mempelajari ilmu tajwid. Ya. Nah, kemudian purpose-nya apa sih? Purpose atau tujuannya? Tujuannya adalah tiada lain untuk menjaga lisan kita. Ya. Mempelajari tajwid ini untuk menjaga lidah kita agar terhindar dari yang namanya al-lahnu atau kesalahan dalam melafazkan Al-Quran. Baik itu yang sifatnya berat ataupun ringan. Kesalahan berat ini disebut dengan al-lahnul jali. Ya. Al-lahnul jali. Ini merupakan kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz Al-Quran yang dapat merubah arti. Ya, misalnya hurufnya siratal ladzina, maaf, alhamdulillahi rabbil alamin. Harusnya ain dibacanya menjadi hamzah. Al-alamin. Saya seperti itu. Atau mungkin harokatnya berubah. Siratal ladzina an'amta menjadi siratal ladzina an'amtu. Yaitu mengubah arti. Ini kesalahan yang sangat berat. Ya. Oleh karena itu pentingnya makharijul huruf atau sifat-sifat huruf juga itu supaya kita betul melafalkannya. Ya minimal kita berusaha untuk betul melafalkan. Nah, kemudian kalau kesalahan yang ringan atau al-lahnul khafi, yaitu kesalahan yang tidak menyebabkan berubahnya arti atau makna dalam Al-Qur'an. Misalnya mad yang dibaca 2 harokat dibaca 6 harokat misalnya. Yang harusnya 1 alif dibaca 3 alif. Ya. Nah, itu menyalahi ilmu tajwid, tetapi dia tidak mengubah arti. Maka itu disebut dengan kesalahan yang ringan. Ya. Berikutnya, di dalam membaca Al-Quran, dari segi kecepatannya atau speednya ini ada 4 tingkatan. Saya ambil dari pedoman daurah Quran. Yang pertama adalah at-tahqiq. At-tahqiq ini adalah cara membaca Al-Quran yang sangat-sangat lambat. Ya. Kapan kita boleh membaca Al-Quran sangat-sangat lambat? Itu saat kita mengajarkan Al-Quran. Ya. Pada adik kita misalnya, atau mungkin mengajari anak-anak TPA, atau mungkin mengajari kawan kita yang memang belum bisa membaca Al-Quran, maka cara membaca at-tahqiq ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ya, agak naik sedikit kecepatannya, tapi ini masih lambat. Jadi bacaan lambat termasuk, yaitu at-tartil. Ya. Bacaan tartil ini adalah cara baca yang paling bagus, yang paling dianjurkan. Ya. Di dalam Al-Quran disampaikan dalam Quran surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Quran ini dengan tartil. Ya. Ya, jadi kalau teman-teman yang ikut kompetisi tartil Al-Quran, ya biasanya bacaannya tidak cepat-cepat. Ya, kategorinya lambat. Kalau dengar murattal, ya murattal berarti itu adalah kegiatan ya membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, murattilnya berarti orang yang mentartilkan Al-Quran. Nah, kemudian kita naik speednya sedikit, ya. Ini menjadi bacaan yang cepat, ya, tapi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat dengan memperhatikan ilmu tajwid. Ingat, at-tartil juga harus memperhatikan ilmu tajwid. At-tadwir juga harus memperhatikan ilmu tajwid. Ya, ini yang cepat ini, yang agak cepat ini namanya at-tadwir. Ya. Nah, misalnya kalau lagi tadarus Al-Quran, kan kalau sekarang ngetrennya itu one day one juz ya. Nah, itu bagus juga aktivitasnya ya, setiap hari membaca Al-Quran, tilawat Al-Quran, ya. Misalnya dalam waktu 50 menit ingin selesai 1 juz. Nah, ini boleh nih menggunakan speed yang agak sedikit cepat, ya, menggunakan at-tadwir, tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Nah, ada yang lebih cepat lagi, ada. Ini namanya al-hadar. Al-hadar ini cara membaca Al-Quran dengan cepat, tapi tetap memperhatikan tajwidnya. Ya, biasanya dilakukan para hafizul Quran yang sedang murojaah, yang punya target seharinya murojaah 5 juz mungkin atau berapa juz, ya, sehingga perlu kecepatan yang cukup, ya.
tetapi tetap memperhatikan ilmu tajwid. Ya. Ya, kalau mungkin at-tartil mungkin seperti para murotil Quran itu kan cara bacaannya dia mereka agak lambat. Ya. Ya, kalau saya boleh contohkan mungkin seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tartil. Ya, kalau at-tadwir agak sedikit cepat kalau lagi tadarus Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi merojaah hafalan Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya tetap memperhatikan ilmu tajwid, panjang pendeknya disesuaikan dengan tempo kecepatan. Ya. Nah, kesalahan terjadi kapan? Ya, ketika tidak memperhatikan konsistensi dari bacaan panjangnya. Kemudian terjadi kalau ketika ada perubahan huruf yang dilafalkan. Makanya kita perlu hati-hati. Ya, kalau misalnya mau hati-hati pakai at-tartil saja. Itulah bacaan yang paling dianjurkan. Nah, selain tingkatan dalam kecepatan membaca Al-Quran, di sini di dalam Al-Quran juga ada kesalahan-kesalahan yang biasanya sering terjadi. Ya, yang pertama adalah ketika membaca Al-Quran, adanya ketidakjelasan dalam artikulasi dan vokal, atau ketidaksempurnanya vokal dan artikulasi. Ya, membaca Al-Quran itu harus betul pelafalan. Ya, kalau misalnya vokalnya tidak jelas, artikulasinya tidak jelas, maka yang terjadi adalah bisa jadi yang didengarkan atau yang mungkin diperdengarkan berbeda. Ya. Contoh membaca Al-Quran dengan bergumam, ya, menggumam gitu, atau apa ya istilahnya, mulutnya tertutup. Nah, itu kan tidak jelas artikulasinya, yang mana huruf yang betul dan mana yang huruf yang salah. Kemudian yang sering terjadi juga ketika kita membaca huruf yang sukun atau huruf mati harokatnya dengan memantul selain huruf qalqalah. Jadi yang diperbolehkan memantul hanya 5 huruf saja. Ada ba, jim, dal, po, dan ko. Ya. Itu boleh memantul. Nah, huruf yang lainnya tidak boleh. Dan ini biasanya sering terjadi. Ya. Di sin yang disukunkan, ya huruf sin, ya, dalam basmalah saja sering terjadi kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, itu kurang tepat, harusnya Bismillah. Atau mungkin contoh lain, Alhamdu. Sekilas seperti oke, tapi tidak. Yang betul itu Alhamdu. Ya. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan nasta'in. Nasta'in. Itu salah, ya. Kemudian yang ketiga, tidak konsisten dalam membaca mad, dalam bacaan panjang. Misalnya kalau mad yang seharusnya 2 alif, 2 harokat atau 1 alif, ya harus segitu terus. Ya, tidak boleh kelebihan, dan ini tergantung dari temponya. Ya. Jangan dibaca 5 harokat, misalnya yang 2 harokat. Ya, itu harus konsisten ketika kita membaca. Yang terakhir, kesalahan yang sering terjadi adalah tergesa-gesa dalam melafalkan gunnah. Gunnah ini harus ditahan dulu, tidak boleh langsung bablas. Ya, misalnya gunnah musyaddadah dalam nun bertasydid dan mim bertasydid. Ya, ataupun juga idgham bi gunnah, kemudian ikhfa syafawi, lalu idgham mithlain, ya, atau idgham mutamathilain untuk huruf mim, ya. Itu juga harus ada gunnahnya, sehingga kita harus menahannya dulu. Ya, contoh misalnya inna a'tayna, nah itu kurang tepat. Harusnya inna inna a'tayna. Jadi ditahan dulu. Atau mungkin summa radadnahu wa amanahum min khawf. Ya.
may yaqulu min wara'i. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak langsung harus ada penahanan terlebih dahulu ya, ada ditahan dulu sebentar untuk lafal gun. Dan yang sering terjadi tergesa-gesa. Nah, kemudian ini di dalam baca Al-Qur'an kita melibatkan isti'adzah dan basmalah. Ya. Lafal isti'adzah atau ta'awudz ya, rata-rata mungkin sudah tahu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau mungkin ada juga yang menambahkan as-sami' al-alim. Sehingga lafaznya menjadi a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya. Itu boleh. Ya. Dasarnya apa? Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an ya, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Ya, jika kamu membaca Al-Qur'an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan atau setan yang berkutu. Ya. Inilah keharusannya ya dalam membaca ta'awudz. Nah, kemudian yang kedua al-basmalah, ya lafaznya adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini juga yang menjadi dasar anjurannya ya di dalam membaca Al-Qur'an ini basmalah sangat dianjurkan ketika awal surat, kecuali surat At-Taubah. Ya. Karena tidak ada basmalah di situ. Sementara untuk basmalah di tengah-tengah surat ya ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang memang menganjurkan, membolehkan dan tidak sampai taraf yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi kalau di tengah-tengah surat masih boleh tidak melafazkan basmalah. Ya. Dasarnya apa? Ya, kullu amrin libalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut berkahnya terputus. Ini hadis riwayat Al-Khatib dalam Al-Jami. Ya, menurut riwayat Ar-Rahawai dalam Al-Arba'in. Nah, sementara disampaikan juga di dalam Tabaqat As-Subki. Ya, jadi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa. Ya. Jadi terputus keberkahannya. Ya, ini anjuran membaca basmalah. Ya, bagaimana cara membacanya? Nah, ini saya akan berikan contoh ya, aturan 4 cara membaca isti'adzah dan basmalah kemudian bersama awal surat. Ini ada 4 aturan. Ya. Yang pertama adalah qat'ul jami' istilahnya. Artinya apa? Membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat secara terpisah semuanya. Ya. Saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Dipisah semuanya, basmalah dipisah, ta'awudz dipisah, awal surat juga dipisah. Nah, kemudian cara yang kedua adalah waslul jami'. Jadi semuanya disambung dari ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian awal surat. Ya. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sambung semua. Ya. Atau cara yang ketiga, qat'ul awal wa waslu tsani bis-tsani. Ya, membaca isti'adzahnya dipisah, kemudian basmalah dan awal suratnya dipisah. Ini juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Ya. Jadi disambung basmalah dan awal suratnya. Cara yang terakhir, waslul awal bitsani, atau menyambung isti'adzah dan basmalahnya ya digabungkan, kemudian awal suratnya dipisah. Misalnya
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, monggo ada yang ditanyakan dan yang mau didiskusikan, karena untuk pretest ya atau untuk pembukaan tentang ilmu tajwid saya cukupkan sampai sini. Silahkan kalau memang ada yang perlu didiskusikan.